Pernahkah Anda terpikir, kalau pikiran Anda itu ya punya kekuatan super? Di pembahasan kali ini kita bakal bedah sebuah gagasan yang luar biasa tentang perintah batin. Kita akan lihat gimana pikiran Anda secara harfiah punya kuasa buat membentuk realitas fisik di dalam tubuh Anda sendiri. Oke, kita mulai dari sini ya. Semuanya itu berawal dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Tapi sebetulnya, ini mengungkap misteri yang dalam tentang pikiran kita. Coba bayangin, seseorang datang ke dokter dan cuma bisa bilang, "Dokter, saya kenapa ya?" Tanpa bisa nunjukin satu gejala yang spesifik. Nah, itu tuh sinyal. Sinyal kalau pikiran sadar mereka lagi bingung sama reaksi-reaksi aneh yang terjadi di seluruh tubuhnya. Pernah nggak sih Anda ngerasa cemas sedikit aja? Tiba-tiba seluruh badan langsung bereaksi. Jantung deg-degan, perut mulas. Kok bisa secepat itu? Cuma dalam hitungan detik. Ini bukan kebetulan loh. Ini tuh kayak ada rantai komando yang super efisien di dalam diri kita. Satu pikiran cemas itu jadi pemicunya. Langsung ngirim kode darurat ke seluruh sistem. Dan boom, tubuh Anda langsung bereaksi. Ini bukan sihir loh ya. Ini adalah sebuah perintah. Betul-betul sebuah perintah. Anggap aja kayak kode Morse dari pikiran kita yang bikin seluruh tubuh jadi siaga satu. Yang menarik, pikiran sadar kita, seringkali tanpa sadar, justru yang menciptakan kode internal ini. Kode yang merintahin tubuh buat nimbulin gejala-gejala fisik yang beneran terasa nyata. Nah, reaksi kayak gini sering disebut respons psikosomatis. Simpelnya, kondisi pikiran Anda secara langsung nyebabin sensasi fisik. Jadi jantung yang berdebar kencang, itu perut yang tiba-tiba mules, atau napas yang jadi sesak, itu semua adalah bukti fisik, manifestasi nyata dari sinyal yang dikirim sama pikiran Anda. Ini nih yang bikin penasaran kan? Jadi sebenarnya siapa sih yang ngasih perintah ini? Dan siapa yang nurut aja ngejalaninnya di dalam diri kita? Nah, untuk ngebongkar misteri ini, kita perlu ngeliat ada 3 tingkatan kesadaran dalam diri kita. Oke, biar gampang, yuk kita pakai analogi yang sederhana tapi dalam banget. Bayangin diri kita ini kayak sebuah alam semesta kecil. Analogi ini bakal bantu kita banget buat ngebayangin di mana letak tiap bagian diri kita dan gimana cara mereka saling berhubungan. Jadi begini petanya, di level paling atas ada yang namanya kesadaran atas sadar. Ini adalah ruh kita, anggap aja kayak langit yang luas. Terus di tengah-tengah ada kesadaran sadar. Nah ini pikiran kita yang lagi mikir sekarang, posisinya kayak manusia yang ada di antara langit dan bumi. Dan yang paling bawah itu kesadaran bawah sadar. Ini adalah tubuh kita yang menjalankan semua fungsi otomatisnya. Anggap aja dia sebagai buminya. Nah, bagian yang paling keren tuh di sini. Ini nunjukin dari mana datangnya wawasan sejati, atau yang kita sebut wahyu atau intuisi. Ternyata, itu nggak muncul dari pikiran kita yang lagi sibuk mikir loh, tapi turun dari level yang lebih tinggi, dari roh ke pikiran. Alirannya selalu dari atas ke bawah. Ini kunci penting. Oke, kita lanjut ke analogi lain yang nggak kalah keren buat ngebantu kita paham. Coba sekarang bayangkan pikiran dan tubuh Anda itu sebuah perusahaan besar. Lihat deh angka ini. Ini benar-benar ngegambarin siapa yang punya kuasa sebenarnya. Pikiran sadar kita, yang kita pakai buat mikir, nganalisis, bikin keputusan, itu cuma 12%. Cuma sebagian kecil dari keseluruhan operasi. Sisanya, yang 88% itu dijalankan secara otomatis sama alam bawah sadar kita. Gede banget kan? Jadi gini, pikiran sadar kita itu ibarat jajaran manajemen. Tugasnya ngasih arahan, bikin keputusan strategis. Tapi, pikiran bawah sadar itu adalah para karyawannya. Jumlahnya masif, 88%. Mereka inilah yang ngejalanin semuanya non-stop, 24/7, pakai mode autopilot, detak jantung, napas, sampai kebiasaan-kebiasaan kita, itu semua kerjaan mereka. Nah, kalau manajemennya cuti, perusahaan masih bisa jalan kan? Tapi coba bayangin kalau para karyawannya mogok kerja, udah lumpuh total perusahaannya. Poin paling pentingnya di sini nih. Cuma satu perintah yang jelek dari manajemen yang 12% itu bisa bikin 88% karyawan jadi kacau balau. Cuma satu pikiran cemas dari si manajemen bisa bikin seluruh perusahaan dalam diri Anda jadi siaga satu. Nah, inilah yang akhirnya jadi gejala-gejala fisik yang kita omongin di awal tadi. Terus, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngubah program para karyawan yang jumlahnya masif dan kerjanya otomatis ini? Gimana caranya kita ngasih mereka SOP atau standar operasional yang baru? Sayangnya, banyak dari kita tuh nyoba berubah dengan cara yang salah. Kita fokus di daunnya. Maksudnya, kita cuma pakai kekuatan tekad dari pikiran sadar buat benerin masalah yang akarnya udah dalam banget. Kita bilang ke diri sendiri, oke, aku nggak boleh cemas lagi. Tapi, ini tuh sama aja kayak nyiram daunnya pohon yang lagi layu, yang nggak akan berhasil kan? Perubahan yang beneran awet dan permanen itu baru bisa terjadi kalau kita melakukan sebaliknya. Kita harus langsung ke sumbernya.
langsung ke akarnya. Kita harus menyirami alam bawah sadar kita dengan instruksi-instruksi yang baru. Gimana caranya menyiram akar ini? Artinya, kita harus secara sadar dan diulang-ulang ngobrol sama tubuh kita sendiri. Coba deh, duduk diam sejenak dalam hening, jaga koneksi ke atas, dan bicaralah langsung ke sel-sel tubuh Anda. Kasih tahu mereka kode yang baru. Misalnya, kita sekarang bebas dari cemas, atau kita ini tenang dan berani. Pada dasarnya, Anda lagi nulis ulang SOP buat perusahaan Anda. Tapi ternyata ngasih perintah baru aja nggak cukup. Karyawan kita, si alam bawah sadar ini, nggak bisa cuma disuruh-suruh aja. Kita butuh pendekatan yang lebih dalam. Kita harus bisa menjadi teman, menemani jiwa kita sendiri. Beneran deh, Anda nggak bisa maksa perubahan pada diri sendiri. Anda nggak bisa merintah karyawan Anda dengan tangan besi. Justru sebaliknya, Anda harus bangun hubungan yang didasari pemahaman dan empati. Anda harus jadi teman buat jiwa Anda sendiri. Coba deh kita pikirin, apa sih yang dilakuin seorang teman sejati? Teman itu mendengarkan tanpa ngejudge. Mereka berusaha ngertiin kenapa Anda begitu. Mereka mau duduk diam nemenin Anda pas lagi susah. Dan mereka ngasih bimbingan yang lembut, bukan perintah yang kasar. Nah, pendekatan inilah yang harus kita lakuin ke diri kita sendiri. Dan inilah inti dari semua pembahasan kita kali ini. Perubahan sejati itu bukan datang dari paksaan atau perjuangan, tapi dari persahabatan dengan diri kita sendiri. Kuncinya adalah menyirami akarnya, bukan sibuk sama daunnya. Nah, ini menyisakan satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk duduk diam, mendengarkan, dan ya, menjadi teman bagi diri Anda sendiri hari ini?